Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam satu ruangan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap curahkan pada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik TPQ yang berbahagia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, senang sekali melihat wajah semangat cerianya adik-adik yang sangat semangat dalam ikut dalam acara tausiah kali ini. Gimana puasanya? Lancar? Lancar. Ada yang bolong? Ada? Siapa yang bolong? Ada yang mokel hari ini? Enggak ya, alhamdulillah enggak mokel lah ya. Udah siang gini nanti kan percuma kita puasa dari pagi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ustazah Rofifa yang kali ini Ustazah akan membawakan tausiah kepada adik-adik semuanya. Nah, Ustazah punya sebuah quotes yang menurut saya menarik nih untuk dibahas kali ini, yaitu sebuah tentang dari quotes ini dari Henry Miller, yaitu pemimpin sejati tidak butuh memimpin, ia lebih senang menunjukkan arah. Nah, dari quotes ini sudah jelas bahwa pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah pemimpin yang adil dan bijaksana. Siapa sih yang tahu pemimpin itu siapa? Nggak tahu ya. Siapa yang tahu apa itu pemimpin? Belum tahu ya. Nah, pemimpin sebenarnya berawal dari kata pimpin yang dalam KBBI yang artinya orang yang memimpin. Jadi, pemimpin itu merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk memimpin atau mempengaruhi orang lain dalam kelompoknya. Nah, jika seseorang sudah diberi amanah untuk memimpin, maka secara otomatis dia sudah berhak untuk mengatur segala urusan masyarakat ataupun rakyat yang dipimpinnya. Dan dia juga berpengaruh pada keputusan yang diambil dalam berpimpinnya. Semisal Mas Rafa diberi amanah memimpin satu kelas ini. Jadi Mas Rafa berhak mengatur ini bagaimana baiknya dalam kelas ini. Begitu ya. Nah, dari tema pemimpin ini ada sebuah kisah sahabat Nabi yang terkenal dengan pemimpin sejati. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, beliau itu bernama Umar bin Khattab. Yang mana Umar bin Khattab ini merupakan sosok yang terkenal dengan keteguhan prinsip, lalu ketegasan beliau, keadilan beliau, dan juga keberanian sebagai seorang pemimpin. Dan juga padahal ya, sebelum beliau masuk Islam, beliau sangat membenci Rasulullah. Beliau sangat memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan beliau juga ingin berniat untuk membunuh Rasulullah SAW dan juga pengikutnya. Tapi hingga tiba waktu saatnya beliau terketuk hatinya, yang mana dulu beliau ingin membunuh Rasulullah, akhirnya beliau malah masuk Islam. Lalu ketika sudah masuk Islam, beliau sudah membacakan surat At-Toha, dan akhirnya orang-orang itu terenyuh hatinya karena beliau sangat indah sekali dalam membaca surat At-Toha tersebut. Tetapi ketika Umar bin Khattab itu masuk Islam, di Makkah itu heboh karena beliau kaget. Umar bin Khattab masuk Islam. Beliau sangat takut dengan Umar bin Khattab karena beliau sangat disegani oleh kaum Quraisy di warga Makkah tersebut. Nah, adapun gelar-gelar Umar bin Khattab yang
kita ketahui. Yang pertama, siapa yang tahu? Tahu. Ada yang pertama adalah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin yaitu pemimpin orang-orang yang mukmin. Yang kedua, ada Al-Faruq, yaitu pembeda antara hak yang dan batil. Dan yang ketiga adalah Abu Faiz, yang mana kecerdasannya dalam berdiplomasi serta wawasan yang luas. Dan yang keempat adalah Asadullah, beliau merupakan seorang singa padang pasir. Karena pada saat itu beliau sangat lihai sekali dalam berperang. Beliau sangat lihai sekali dalam memainkan sebuah pedangnya. Nah, pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab, pada saat itu juga tidak berjalan mulus. Ada juga masalah-masalah terjadi. Salah satunya yaitu pada saat ketika bencana kelaparan melanda Madinah. Dan pada saat itu masih dipimpin oleh kepimpinan beliau, Umar bin Khattab. Saat itu banyak sekali rakyatnya yang menderita lapar dan menderita tidak punya uang untuk makan pun. Akhirnya Umar bin Khattab itu bingung. Dan juga beliau itu sangat mencintai rakyatnya. Beliau sampai bilang, beliau bersumpah tidak akan makan daging dan minyak samin di saat semua rakyatnya menderita. Beliau berkata, bagaimana saya dapat mementingkan keadaan rakyat kalau saya sendiri tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Begitulah yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, yang mana kualitas omongan tersebut menunjukkan bahwa beliau sangat rasa pedulinya terhadap rakyat itu sangat tinggi sekali. Beliau sangat, aku juga merasakan apa yang rakyatku rasakan. Berarti nggak semena-mena. Rakyatnya nggak punya uang, beliau enak-enakan, nggak gitu ya. Jadi beliau sangat terkenal dengan sosok yang sederhana, dan juga beliau sangat berani dan tegas dan tidak ingin melihat rakyatnya sedih. Beliau juga pernah berkata, kalau negara makmur, biar saya yang terakhir menikmatinya. Tapi kalau negara saya kesulitan, biar saya yang pertama kali untuk merasakannya. Ada pun juga hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pemimpin negara yang berkuasa atas manusia adalah pemimpin, dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wanita atau istri adalah pemimpin terhadap keluarga suaminya dan anak suaminya, dan ia akan ditanya tentang mereka. Budak seseorang adalah pemimpin terhadap harta tuannya, yang akan ditanya tentang mereka. Budak seseorang tersebut akan ditanya tentang harta tersebut. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, ada pun juga berdasarkan referensi dari Jurnal Al-Hikmah, Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam, tentang konsep dasar karakteristik pemimpinan dalam pendidikan Islam oleh Muhammad Yani, yang mana sebenarnya karakteristik kepemimpinan itu yang baik dalam Islam itu ada dalam karakteristik Rasulullah. Ada 4, yaitu karakter sidik, artinya apa? Jujur. Amanah, apa artinya amanah? Dapat dipercaya. Kalau tablik, yang ketiga tablik apa yang tahu? Menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdas. Nah, jadi kesimpulan atau video kali ini atau tausiah kali ini, sifat Umar bin Khattab yang dapat kita ambil keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah 1, yaitu kita bisa hidup sederhana, ya. Yang kedua, pemberani dalam segala situasi. Yang ketiga, mempunyai sikap adil dan bertanggung jawab. Dan yang keempat terakhir adalah loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian video dari Ustazah, semoga bermanfaat untuk kalian semua, terutama dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.